Khamis, setiap hari Kamis. Maka ini dibebaskan oleh setiap orang manapun yang ingin menjadikan hari yang khusus untuk mengambil dari ilmu. Diperbolehkan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan semua hari. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman, dan telah berkata seseorang kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, lawaditta annaka dzakartana kulla yaumin. Kami mencintai, kami menyukai jika engkau menyampaikan ilmu setiap hari. Setiap hari kita bisa bermajelis. Faqala apa innahu yamna'uni min dzalika an liaqrah an umillakum. Tidak ada yang menghalangiku untuk mengatakan iya, kecuali saya khawatir kalau kalian semuanya akan merasa bosan. Maka niki hukum jika seandainya datang kebosanan dalam diri seseorang jika mencari sebuah ilmu, maka diperbolehkan untuk mencari ilmu dalam beberapa pertemuan saja. Misal majelis ilmu terbuka luas, panjenengan bisa dihadapkan dengan berbagai majelis. Jika panjenengan merasa bosan untuk duduk setiap hari, maka tidak mengapa panjenengan untuk hadir dalam satu pekan 2 kali atau satu pekan 1 kali. Maka itu diperbolehkan dalam hukum syariat Islam, sehingga kalimat bosan menjadi salah satu acuan syar'i tentang diperbolehkannya manusia untuk menurunkan porsi dalam mencari ilmu. Tidak masalah, karena manusia secara tabiat dan fitrahnya akan mengalami titik kebosanan dalam sebuah ketaatan. Maka yang paling baik adalah sebagaimana Rasulullah SAW at-takhawwal, beliau memberikan jeda dalam mencari ilmu. Jangankan yang mencari ilmu, Bapak Ibu yang menyampaikan ilmu, ustadznya wae nggih bosan, nggih. Maka kalau saya ditanya bosan, kula bosan banget. Setiap hari harus belajar, setiap hari harus berpindah tempat. Dek wau kula teng Karangpandang, saya baru sampai rumah jam 4 sore. Dari Karangpandang saya ngisi di sana, dan itu kami lakukan rutin, dan ini setiap hari. Maka jika seandainya dikatakan bosan, bosan. Kita semua bosan, tetapi kita akan diingatkan dengan perkataan Imam Ahmad ibni Hanbal, ar-roha hina wada'ta qadamaika fil jannah. Istirahat ketika panjenengan meletakkan kedua kaki di surga. Baik. Wa inni yatakhawalakum bil mau'idah, dan kami memberikan jeda kepadamu tentang memberi nasihat atau ilmu. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jeda kepada kita makhafatas samata alaina, supaya Nabi tidak khawatir tentang kebosanan yang menyerang diri kita semuanya. Yang bisa kita ambil dari hukum ini sesuai dengan bab, yaitu bolehnya menjadikan hari yang khusus untuk bermajelis ilmu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, babun may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Niki hadis sudah terulang berkali-kali, hanya saja akan saya bedah, akan saya tinjau, akan saya bahas dalam sisi kacamata pandang yang berbeda. Maka niki hadisnya meskipun terulang akan saya ambil hukum dan istifadah dari sisi yang berbeda. Bab barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan dibuatkan paham atas agama untuk dirinya. Berarti niki hukum, siapapun orang yang diinginkan kehendaki kebaikan dari Allah, maka niscaya Allah akan memahamkan atas dirinya agama. Maka bersyukurlah Bapak Ibu semuanya, panjenengan hari ini yang mudah untuk memahami ilmu syariat. Minimal anak-anak panjenengan hari ini belajar agama. Bahagialah, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada panjenengan semuanya. Maka kemampuan untuk memahami agama tidak harus pada kalimat kadar sampai mampu menghafal atau mampu untuk menjabarkannya, tidak. Yang paling penting adalah ilmu panjenengan tuntut atasnya atau panjenengan cari atasnya, setelah itu panjenengan amalkan. Itu sudah masuk kepada tahap diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu akan membuahkan hasil amal, maka semua orang berilmu akan datang dengan amal yang baik dan indah. Maka niki dalil bahwasanya ilmu dari kapasitas masing-masing orang itu berbeda-beda. Meskipun Al-Quran kita sama, meskipun hadis kita sama. Taib. Qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban fil masjid. Saya mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkhutbah. Khatiban maksudnya adalah berkhutbah. Yaqulu sami'tu Nabi, sehingga kalimat yang didatangkan oleh Muawiyah ibni Abi Sufyan adalah kalimat
yang beliau sampaikan di atas mimbar. Berarti niki dalil menapa Bapak Ibu semuanya? Dalil bahwasanya menyampaikan ilmu di atas mimbar itu boleh sekali, tidak masalah. Yang kedua, pernah saya sampaikan, menyampaikan ilmu di tempat yang lebih tinggi daripada seorang murid itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Misal saya duduk di atas meja atau duduk di atas kursi, maka ini bukan salah satu bentuk pelanggaran dalam adab, tidak. Karena penyampai ilmu berhak untuk duduk atau berada di posisi yang lebih tinggi, seperti halnya hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menukil di atas mimbar, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi. Berarti menapa? Seyogyanya. Niki catatan yang hari ini seringkali mengisi ilmu di atas mimbar. Seyogyanya ilmu yang disampaikan oleh para pendai atau penyampai di atas mimbar itu dikembalikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan diperbanyak di atas mimbar dengan retorika, karena mimbar itu wilayahnya bukan menjabarkan ilmu. Mimbar itu wilayahnya adalah tentang memberikan peringatan dengan memperbanyak dalil, dengan memperbanyak Al-Quran, dengan memperbanyak daripada hadis. Maka retorika, penjabaran itu lebih baik disampaikan di luar atau di bawah mimbar, karena mimbar itu lebih terkesan kepada peringatan seperti yang disampaikan oleh hadis Ibnu Mas'ud di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, faka'annahu mundirul jaish. Dan seakan-akan Nabi jika berbicara di atas mimbar, beliau niku seakan-akan sedang memberikan orasi peringatan kepada para tentara-tentara yang akan berangkat menuju peperangan. Maka bukan dari tempat atau wilayah atau ladang atau keadaan seseorang terlalu banyak meretorika ilmu di atas mimbar, tetapi hadirkanlah lebih banyak dalil dari sisi Al-Quran, dalam sisi Al-Hadis. Itu yang lebih tepat ketika fikih di atas mimbar. Dan fikih di atas mimbar adalah lebih sedikit atau lebih pendek dibandingkan dengan sholatnya. Maka sholat Jumat itu lebih dipanjangkan daripada khutbah Jumat, sesuai dengan sabda Nabi SAW, fa innahu min ma'innati fikhihi. Berarti orang yang memperpendek khutbah Jumat dan memperpanjang bacaan menunjukkan tentang dalamnya ilmu fikih atau dalamnya ilmu fikih yang dia pahami. Baik. Lantas, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Saya mendengar Nabi SAW berkata bahwasanya sesungguhnya siapapun yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka dia akan memahami dari ilmu agama. Atau siapapun yang menghendaki kebaikan dalam kehidupan, maka pelajarilah ilmu agama. Sambung, wa inna ma'ana qasim. Saya hanya sebagai penyampai. Saya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW hanya penyampai dari risalah. Maka penyampai disebut dengan Rasul. Rasul adalah penyampai dari kabar risalah, karena kata benda dari Rasul adalah risalah. Penyampainya adalah seorang Rasul, dan beliau adalah khatimul anbiya'i war Rasul. Beliau adalah penutup dari semua kenabian dan penutup dari semua kerasulan. Maka beliau adalah Nabi dan Rasul sekaligus Rasul yang terakhir. Tidak akan datang setelahnya Nabi dan Rasul. Wa man atabihi fa innahu kadhib wa kafir. Siapapun yang mengaku bahwasanya Nabi dan Rasul seusai sepeninggal Nabi SAW, dia adalah seorang yang kafir dan dusta. Dan beliau datang dengan syariat Al-Quran. Wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberikan ilmu, dan Allah lah yang memahamkan daripada ilmu. Walan tazal hadhil ummah qa'imah. Sesungguhnya umat ini akan senantiasa di atas kebaikan. Ala amrillah, di atas dari perkara urusan Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan ada yang mampu membahayakan sekalipun ada yang ingin memperselisih agama Islam. Maka niki dalil nggih Bapak Ibu semuanya, Islam itu sampai hari kiamat dijaga oleh Allah. Dan Allah niku senantiasa akan menjaga keutuhan Islam, Al-Quran dan syariatnya. Sekalipun akan datang orang-orang yang memperselisihkan Al-Quran, akan datang dari berbagai golongan yang Allah pilih untuk menjaga dari kitabnya dan syariatnya sampai hari kiamat, hatta ya'tiya amrullah, hingga datang dari ketetapan Allah, yaitu hari kiamat. Taib, sambung. Sekarang kita bahas di papan tulis supaya tidak terlalu banyak mengambil waktu. Yang pertama yang mau saya ambil hukumnya, meskipun hadis ini sudah kita dengar berkali-kali, tentang hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan. Niki hadisnya sangat ma'ruf Bapak Ibu semuanya. Niki hadisnya bahkan diriwayatkan oleh kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah meriwayatkan. Maka hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan,
Hadis yang saya katakan ma'ruf sekali. Dan hadis Muawiyah ibni Sufyan mengatakan di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kenapa jika saya menyampaikan hadis saya katakan Bukhari Muslim lebih utama, tidak saya sampaikan Abu Dawud, Tirmidzi. Memang inilah gaya hadis. Hadis niku kalau sampun dimedalaken dari kalau Bukhari, kalau tidak Muslim ya sudah cukup. Jadi kalau Bukhari gak meriwayatkan, Muslim gak meriwayatkan, baru nanti masuk ring 2 Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Maka inilah gaya hadis. Hadis kalau sampun dikeluarkan dari salah satu atau dua-dua imam, ya sudah sampun cekap. Maka niki gaya hadis saya menyampaikan seperti bagaimana para ulama dahulu menukil dari hadis. Muawiyah ibni Abi Sufyan di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim, atau yang kita sering sebut dengan muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Kalimatnya menarik sekali. Barang siapa yang menginginkan dari sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka faqihlah, atau maka pelajarilah daripada ilmu agama. Kalimat yang dihadirkan oleh Allah, yatafaqqah, kalimat fal yatafaqqah fiddin. Yatafaqqah artinya adalah menjadikan seseorang faqih. Maka faqih itu adalah gelar Bapak Ibu semuanya, gelar bagi seseorang yang menguasai dari hukum ahkam Islam, hukum-hukum Islam. Semua hukum Islam yang masuk pada cakupan ilmu ahkam atau ilmu hukum disebut dengan faqih. Hukum dalam toharoh dikuasai dengan baik, hukum dalam faraid dikuasai dengan baik, hukum dalam muamalah dikuasai dengan baik dari sisi dalil penjabarannya dengan sangat merinci. Maka orang seperti ini gelarnya faqih. Kalau beda lagi dengan orang yang menguasai ilmu hadis, disebut dengan orang yang faqih dalam atau orang yang menguasai dalam hadis. Kalau orang disebut dengan mufassir, berarti orang yang paham dalam ilmu tafsir. Kalau orang disebut dengan ulama, itu adalah jamu atau kata banyak dari alim. Kalau alim itu tidak harus menuntut semua cabang ilmu, yang penting dia tahu ilmu, dia dikatakan alim dalam kesolehan perbuatannya. Jamaknya adalah ulama. Tetapi tingkatan yang paling tinggi dari gelar faqih, muhaddis, mufassir adalah allamah. Allamah, niki allamah adalah gelar tertinggi dari derajat orang yang menuntut ilmu. Allamah itu bisa dikatakan sebagaimana habrul ummah, atau tintanya umat, atau yang disebut dengan gelarnya sang lautan ilmu. Maka gelarnya adalah al-allamah. Ini gelar untuk seperti Imam Syekh Ibnu Taimiyah, seperti Abdullah ibn Mubarak, niku allamah, menguasai dari berbagai cabang ilmu dengan satu kehidupan, maka disebut dengan allamah. Sampun, oke. Sekarang kita bahas bukan permasalahan allamah atau faqih atau muhaddisnya. Yang mau saya bahas pada malam hari ini adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan sebuah kebaikan, maka pelajarilah ilmu agama. Ini yang mau saya garis merah. Ini yang mau saya tarik benang merahnya. Ini yang mau saya runcingkan dalam pertemuan malam hari ini. Agama. Itu yang menarik. Kenapa Allah mendatangkan, kenapa Rasulullah SAW mendatangkan dari kalimat yang khusus, yaitu ilmu agama. Kenapa tidak disampaikan dengan kalimat ilmu, yang itu cakupannya dari semua ilmu? Bisa dengan ilmu kedokteran mungkin, atau bisa dengan ilmu matematika mungkin, atau bisa mungkin dengan ilmu industri mungkin. Kenapa harus dengan ilmu agama? Ini yang mau saya ambil hukum pada malam hari ini. Falyatafaqqah fiddin, yufaqihu fiddin, atau mempelajari daripada ilmu agama. Di balik itu ada berapakah atau ada masing-masing faedahkah yang bisa kita ambil? Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan dengan ilmu agama? Tapi pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan yang luar biasa tentang ilmu agama. Niki yang mau saya sampaikan, keutamaan daripada ilmu agama. Kenapa bisa disampaikan atau diperkhusus oleh Nabi SAW? Keutamaan dari mempelajari ilmu agama, mempelajari dari ilmu agama. Niki ilmunya sangat banyak sekali. Saya sampaikan terlebih dahulu pelan-pelan. Yang pertama, ilmu agama adalah ilmu yang menjadi kesaksian yang diambil atau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran, Bapak Ibu semuanya, panjenengan bisa buka dalam surat Ali Imran nomor ayat
18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilm qa'iman bil qisti wa ulul ilm. Kalimat yang dihadirkan wal malaikatu wa ulul ilm. Ulul ilmu adalah orang ahli ilmu bil qisti qa'iman, dengan menegakkan keadilan. Panjenengan pirsa kalimatnya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sesungguhnya Allah niku mempersaksikan dirinya sendiri bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah itu tunggal. Wal malaikah, dan siapa yang mempersaksikan, memberikan kesaksian yang kuat bahwasanya Allah niku siji, Pak. Setelah Allah sendiri datang dengan kalimat kesaksian, yang menyaksikan ialah setelahnya wal malaikah wa ulul ilmi, dan setelahnya adalah orang ahlu ilmu atau orang ahlu ilmu. Artinya orang ahli ilmu akan diambil kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah niku esa dan bahwasanya Allah niku tunggal. Karena kebanyakan orang yang tidak berilmu tidak akan mengatakan Allah niku esa atau tunggal. Maka yang hanya bisa berpikir atau yang bisa memberikan persaksian bahwasanya Allah itu esa atau tunggal hanya Allah, hanya ahli ilmu saja dari kalangan manusia. Dan ini bukti bahwasanya dengan fadilah seseorang diberikan kebaikan ilmu, dia akan meyakini bahwasanya Allah itu esa dan tunggal. Maka tidak akan mungkin, Pak, secara kaidah, secara rumus dasarnya, boten mungkin enek wong berilmu tapi kok dia musyrik kepada Allah. Berarti niku ilmu gendeng, nggih, ilmu hitam. Makanya orang mencari ilmu niku tidak akan mungkin memusyikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka niku salah satu hukum kaitan rumus dasar yang pakem, nggih. Maka niki tidak akan bisa didebatkan atau didiskusikan karena Allah niku memang satu. Dan ini sudah Allah tetapkan dalam surat Ali Imran nomor ayat 18. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat ma'ruf sekali. Niki langsung saja saya cepatkan. Ilmu kenapa dikhususkan dalam ilmu agama? Karena ilmu agama itu mendatangkan dengan derajat yang tinggi. Panjenengan bisa buka dalam surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah dalam ayat nomor 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah niku akan meninggikan derajat bagi siapapun orang yang memiliki ilmu. Dan derajat dari keilmuan berlaku untuk siapapun yang hidup di sekeliling orang tersebut. Contoh Bapak Ibu semuanya, hari ini panjenengan punya anak. Misal katakanlah anak panjenengan sudah menyelesaikan 30 juz dari hafalan Qur'annya. Atau mungkin putra panjenengan hari ini bisa mengubah kaum dengan manfaat ilmu yang dia miliki. Maka secara tidak langsung derajat yang akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya anak panjenengan saja, tetapi siapa Bapak Ibu semuanya? Orang tua. Termasuk siapa? Istrinya. Termasuk siapa? Anak-anaknya. Termasuk kaum lingkungan yang hidup mengelilingi dirinya. Maka niki salah satu hal yang perlu kita tahu, bahwasanya ilmu niku mampu meninggikan derajat. Itu yang pertama, dalil dari Al-Quran. Mas, saya pengen dari hadis. Oke. Saya berikan satu riwayat dari riwayatnya Amir ibni Wasilah. Amir ibni Wasilah dalam kitab Sahih Muslim. Bukhari boten meriwayatkan, Bapak Ibu semuanya. Niki hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan. Amir ibni Wasilah dahulu kala menceritakan kisah tentang seorang sahabat yang bernama Nafi' ibni Abdi Rahman. Nafi' ibni Abdurrahman. Ada seorang sahabat yang bernama Nafi' ibni Abdurrahman. Fakana laqiyahu bi Umar bi Usfan. Dahulu kala ceritanya gini, saya ceritakan dulu nembe mengke kita ambil hukumnya. Sabar, nggih. Nafi' ibni Abdurrahman dahulu kala laqiya bi Umar. Beliau berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab, nggih. Fakana bi Usfan, bertemu di sebuah tempat yang namanya Lembah Usfan, nggih. Lantas ketika beliau sudah berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab wa kana yasta'miluhu fi Makkah, dan Umar menjadikan Nafi' ibni Abdurrahman itu adalah salah satu dari petinggi Mekah, karena saat itu Umar hidupnya teng pundi Bapak Ibu? Madinah Munawwarah. Makanya Umar itu butuh orang yang dia anggap berkapasitas untuk memimpin di kaumnya umat Mekah. Karena orang Mekah tidak ada kewajiban untuk hijrah, sampun selesai. Hijrah tidak ada karena Nabi sudah menaklukkan kota Mekah. Lantas ketika berjumpa, Umar bin Khattab menanyakan, Man istamala ala hilwadi, wahai Nafi' ibn Abdurrahman. Ini pertanyaannya Umar, siapa yang kamu jadikan pemimpin untuk ahli wadi?
untuk dari sekumpulan kaum yang berada di lembah tertentu. Lembah tertentu itu tidak disebutkan, Pak. Maksudnya lembah ngetan apa ngulon, intinya lembah yang itu dianggap ma'ruf di kalangan mereka berdua. Siapa yang kamu jadikan pemimpin dari kaum lembah? Siapa? Dijawab kali Nafi bin Abdurrahman Ibnu Abza. Siapa namanya? Ibnu Abza. Karena Umar tidak pernah mengenalnya, niki dalil boleh menjadikan pemimpin cabang atau pemimpin ranting tanpa bersyarat. Pemimpin utama paling pokok mengenal dengan dirinya, tidak bersyarat, selama punya kapasitas silahkan, sah-sah saja. Ibnu Abza, man huwa Ibnu Abza? Siapakah Ibnu Abza? Niki pertanyaannya siapa? Umar bin Khattab. Siapa Ibnu Abza? Faqala hada maula min mawalina. Dia adalah mantan budak yang dibebaskan dari budak-budak kami. Umar kaget, loh, ista'malta alaihim maula, kamu menjadikan budak-budak sebagai pemimpin atas kaum lembah. Hei, dagelan kowe. Akhirnya Nafi bin Abdurrahman mengatakan, innahu hafidul Quran. Sesungguhnya wahai Umar, dia adalah orang yang menghafal Al-Quran. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia adalah orang yang ahli dalam ilmu faraid. Bapak Ibu, jenengan pirsa, kenapa Quran dan faraid itu dilafadzkan oleh Nafi bin Abdurrahman? Karena dua cabang ilmu ini susah untuk dikuasai. Dan tidak semua orang mampu menghafal Quran. Ngafal Quran itu gampang boten Bu? Gampang. 2 tahun rampung. Sing angel jaga Quran itu rekoso banget. Bayangkan. Yang kedua, ilmu faraid. Faraid itu ilmu yang paling jelimet dalam syariat Islam, Pak. Susah sekali. Makanya ini ditonjolkan oleh Nafi bin Abdurrahman untuk meninggikan derajat Ibnu Abza di depan Umar bin Khattab. Lantas Umar bin Khattab ketika mendengar jawaban daripada Nafi bin Abdurrahman mengatakan, wa inni sami'tu ala nisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Hai Nafi, saya mendengar dari lisan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu yaqul, beliau mengatakan, innallaha yarfa'u bihada aqwaman wa innallaha yada'u bihadal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat-derajat kaum, mengangkat derajat kaum dari kitab ini. Apa Bapak Ibu semuanya? Al-Quran. Wa innallaha yad'u bihadzal kitabi aqwaman, dan Allah niku akan menghinakan dengan kitab ini beberapa kaum atau Al-Quran. Ini dalil Al-Quran itu pengangkat derajat siapapun yang mau ingin hidupnya terangkat. Panjenengan kalau pengen hidup hari ini dengan kemuliaan, Bapak tidak harus kaya, mudah sekali. Sabar dalam mencari ilmu. Kalau tidak, putra-putri panjenengan yang harus mencari ilmu. Ini adalah konsep yang saya yakini ketika saya muda di SMA. Saya waktu muda hidup dengan spekulasi. Kenapa? Hidup belum tentu kaya, dari tentu kaya. Tapi kalau kita mau bersabar mencari ilmu, menahan perih dari pahitnya mencari ilmu, Allah akan berikan derajat dari jalur ilmu. Maka itu kebenaran. Makanya Allah akan mengangkat derajat dari orang yang menghafal atau menjaga Al-Quran atau ahlul faraid. Maka ini dalil bahwasanya setiap orang yang belajar ilmu agama, Allah akan angkat derajat daripada dirinya. Itu yang nomor 2. Yang ketiga dalam satu hadis yang diriwayatkan, bukan satu hadis, dalam satu surat. Jenengan bisa buka dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf nomor ayat 76. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, narfa'u darajati man nasya. Sesungguhnya Allah niku akan mengangkat derajat dari siapapun orang yang Allah kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di setiap orang berilmu maka masih ada orang yang lebih berilmu di atasnya. Niki adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya ingat, hafalkan ayat ini, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Semua orang yang berilmu di atasnya masih ada orang yang berilmu lagi. Maka sebesar apapun ilmu yang panjenengan miliki, jangan pernah panjenengan menganggap diri Anda sombong. Kenapa? Di atas orang berilmu masih ada orang berilmu. Itu pasti. Sepandai apapun ilmu yang Anda raih, Anda hafalkan, masih banyak orang yang lebih hebat dengan kehidupan ilmu yang mereka miliki. Maka niki dalil bahwasanya siapapun orang yang belajar ilmu agama, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka kembali lagi, Bapak Ibu semuanya, yang dikhususkan adalah ilmu agama. Oke Mas, lantas apalagi Mas? Setelahnya, ilmu agama akan memberikan satu kebaikan dalam urusan kehidupan dunia. Bahwasanya
ilmu dunia itu adalah ilmu yang paling ilmu agama adalah ilmu yang paling terbaik dibandingkan dengan ilmu yang lainnya, yang dimana menuntut ilmu adalah salah satu kegiatan yang lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini saya bahas dulu, Jim. Pertama, menuntut ilmu lebih mulia dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mas, apakah ada dalil? Oh, ada. Yang pertama, hadisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sunan Abu Dawud. Rasulullah SAW berkata dalam riwayat tersebut, fadlul alim, fadilah atau keutamaan orang berilmu. Masya Allah, luar biasa sekali. Keutamaan daripada orang berilmu, minal abid, dibandingkan daripada orang ahli ibadah. Bapak Ibu semuanya, Allah itu pernah memberikan komparasi Rasulullah SAW atau perbandingan antara orang berilmu dengan perbandingan orang yang ahli ibadah. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Kafadil qamari fi lailatul badri ala sairil qawakib. Maka keutamaan perbandingan antara orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Jadi ahli ilmu gitu, dengan ahli ibadah. Seperti menapa? Seperti bulan yang muncul di malam padang rembulan. Ini kata Rasulullah SAW. Lilailatin muqammarah. Lailah muqammarah itu malam padang bulan. Jadi, seperti munculnya atau seperti nampaknya sang bulan di tengah-tengah malam padang rembulan ala sairil kawakib, dibandingkan dengan ribuan bintang. Loh, Bapak Ibu semuanya, bintang itu tidak akan pernah menjadi lebih hebat dan lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan dengan bulan jika sudah datang malam hari. Dan ini adalah permisalan yang disampaikan Rasulullah SAW. Ahli ilmu akan menjadi lebih hebat dibandingkan ahli ibadah. Maka tugas kita hari ini, jadikanlah anak sebagai orang ahli ilmu. Kenapa? Ibadahnya akan beres. Dan belum tentu orang yang ahli ibadah akan memiliki kemampuan untuk memiliki ilmu. Tidak mungkin. Maka ini hukumnya beda sekali, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Menyebarkan ilmu itu adalah ibadah. Bapak Ibu semuanya, menyebarkan ilmu itu adalah ibadah. Kenapa saya katakan? Banyak sekali perkataannya dari para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, generasi imam salaf, yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah bagian ibadah yang tertinggi dan termulia dan teratas. Yang pertama, saya nukil perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah riwayat. Beliau mengatakan, inna fi talabil ilm, sesungguhnya menuntut ilmu, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada minas sholah, dibandingkan daripada sholat, dibandingkan minas shaum, daripada puasa, dibandingkan jihadu fisabilillah, berjihad fisabilillah. Luar biasa, dibandingkan jihad fisabilillah. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan, Masya Allah, kalimat beliau keren sekali. Ibnu Qayyim mengatakan, Bapak Ibu semuanya, wallahi bi an ata'allam alla ujahid ahabbu ilayya bi an ujahid bi ghairil ilm. Demi Allah, saya berilmu, saya mencari ilmu, saya menuntut ilmu tanpa saya melakukan amal jihad, maka itu lebih saya cintai dibandingkan saya berjihad tapi tanpa dasar ilmu. Wa innamal amal bi ghairil ilm. Kenapa? Karena semua amal yang tanpa didasarkan dengan ilmu, fakana fasaduhu akbar min solahuhu. Dan kenapa? Amal yang ketika diamalkan tanpa dasar ilmu, maka kerusakannya itu lebih besar dibandingkan daripada kebaikannya. Mila jenengan dinten iki jihad tidak pakai ilmu, itu tidak akan lebih baik, Bapak Ibu semuanya. Ya, bukan berarti jenengan menafikan jihad, ya tidak juga. Jihad itu hukumnya durwatu sanamihi. Rasul mengatakan durwah sanam niku nama, Bapak Ibu semuanya. Durwah sanam niku puncak cita-cita tertinggi dari seseorang dalam amal ibadah niku jihad. Makanya jihad niku amalnya tidak bisa diturunkan derajatnya. Paling pucuk dewe, dalam satu konteks yang berbeda. Ingat baik-baik. Niki konteksnya adalah menyampaikan ilmu. Jika jihad tanpa ilmu, makanya jihad itu mulia dan mencari ilmu mulia. Ya terus coba gawe dalil, wah ning ngono golek ilmu rasa jihad, ya ampun.
harus hari ini panjenengan memimpikan dengan kehidupan al-jihadu fisabilillah, dan yang paling mulia adalah memimpikan mendambakan dengan cara mati syahid fisabilillah. Mati syahid itu benar Bapak Ibu semuanya, mati cepat mak blundung teng surga. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man sa'ala syahada bisidqin, tembudi hadisipun Abu Ayyub Al-Ansari tenggen Bukhari Muslim, siapapun yang meminta untuk cara matinya syahid dengan jujur, sapa wae sing donga minta mati syahid dengan jujur, balagallahu ala manazil syuhada, maka Allah niku akan tempatkan dia dalam keadaan mati sebagaimana orang-orang syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia niku mati teng dhuwur kasur, tapi syaratnya menapa? Harus jujur. Jenengan angger jujur dina niki minta mati syahid kali Allah niku sampaikan derajat jenengan benjang mati niku dengan cara mati syahid Bapak Ibu semuanya, tapi dengan cara yang jujur nggih. Wa in mata ala firasyi, sekalipun jenengan mati ning dhuwur kasur, misal mati ning dhuwur kasur mergo udunen, ya jane ora elek-elek banget sih, mung yo nek dibandingno jian ndak ada masalah. Tapi selama panjenengan hidup meminta dengan cara kejujuran, Allah akan berikan. Sampun nggih. Oke. Ini perkataannya Ibnu Qayyim, Mas, aku isih pengen meneh perkataan para alim ulama, Mas. Oke, siap. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya, saya haturkan perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dalam nukilannya mencari ilmu, wallahi li an afhama ala babin wahidin ala qadiyatil ilmi ala nahyihi wa ala amrihi ahabbu ilayya min sab'inal jihad. Demi Allah, saya memahami ilmu. Masya Allah Pak. Abu Hurairah Pak, seorang sahabat yang agung, yang memiliki riwayat paling banyak dibandingkan para sahabat yang lain. Dikisahkan beliau niku hidup lapar kenyang beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksuban inda batnihi, pas ketika perutnya Nabi niku diblebeti betok watu, Abu Hurairah niku tumut-tumut, karena beliau niku melazimi di semua tempat waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Sing liyane nyambut gawe Pak, Abu Hurairah menteles, ra nyambut gawe losdol golek ilmu. Makanya periwayatannya dia paling terbanyak dibandingkan para sahabat. Beliau mengatakan, wallahi, memahami satu bab dari ilmu tentang pelarangan dan tentang penekanan dari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, ahabu ilayya, itu lebih saya cintai dibandingkan saya berjihad sebanyak 70 kali. Loh Bapak Ibu semuanya, Abu Hurairah, beliau mengatakan tentang menuntut ilmu itu ibadah. Makanya menuntut ilmu itu sebuah kebaikan dalam hukum syariat Islam. Tidak mungkin orang mengatakan Abu Darda, Masya Allah, beliau mengatakan Bapak Ibu semuanya, Abu Darda seorang sahabat yang disaudarakan dengan siapa Bapak Ibu semuanya? Dengan Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, man i'tabara anna talabal ilmi laisa minal jihadi fa inna in taqasa ala aqlihi, siapapun yang menganggap bahwasanya menuntut ilmu itu bukan bagian daripada jihad fisabilillah, maka dia sudah hilang akal sehatnya. Artinya apa? Semua ulama di kalangan sahabat, tabi'in, atba tabi'in sepakat menuntut ilmu bagian daripada jihad fisabilillah. Maka saya tidak pernah merasa ragu Pak, kalau ada santri dia mondok, kalau seandainya Allah menghendaki dia mati dalam keadaan mencari ilmu, insya Allah surga. Milo santri-santri ini kau nek mati pas ketika dalam keadaan mondok Pak, kita menganggapnya insya Allah dia matinya syahid, yujahid fisabilillah, dalam keadaan berjihad fisabilillah. Makanya santri ini kebaikannya banyak sekali. Milo putra putri jenengan ini pondok no, sopo ngerti mati pas mondok, sopo ngerti mati, jihad fisabilillah Mas. Mbok kayak limo kabeh ning pondok mati kabeh, Masya Allah, jebule ngombe racun bareng-bareng, ya aja niku jenenge mati sangit, orang mati syahid. Nah, benten Pak. Makanya anak itu jika meninggal pas dalam keadaan mencari ilmu mondok, jangan ragu-ragu menisbahkan insya Allah syahid fisabilillah, karena dia sedang berjihad fisabilillah. Lantas Bapak Ibu semuanya, Imam Sufyan Tsauri beliau mengatakan, Sufyan Tsauri Sufyan Tsauri mengatakan dalam perkataan beliau, Sufyan
As-Sauri, seorang tabi'in besar, tabi'in yang agung. Beliau mengatakan, wallahi inilah ara minal ibadah, saya tidak pernah melihat dari jenis ibadah memang karena hiya afdal, yang lebih baik dibandingkan menapa? Bapak Ibu semuanya, min nashril ilm wa ta'limihi 'alan nas, kecuali dengan menyebarkan ilmu dan mengajarkan kepada kaum yang lain. Berarti menapa? Ngajari ilmu itu ibadah. Jangan ada harap awake dhewe itu mriki ngadeg niku tanpa ibadah. Kita semuanya ibadah. Mila nek mengge seandainya kita pas nembe majelis ilmu, delala gempa bumi gede banget, aja lunga meneng nggih. Insyaallah matinya kita mati syahid nggih. Mati syahid. Makanya kita semuanya dalam rangka ibadah. Ampun mengkhawatirkan dari kegiatan yang sedang kita lakukan. Makanya siapapun orang yang hidup dalam keadaan menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu, maka dia dikatakan sebagai ibadah yang paling terbaik. Sufyan Ats-Tsauri. Bapak Ibu, bukankah bahagia jika hari ini kita memiliki seorang anak yang menyebarkan ilmu dalam kehidupannya? Masya Allah, luar biasa sekali. Maka kehidupan itu akan menjadi indah jika anak Anda menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Saya katakan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abdurrahman ibni Abban. Niki saya sampaikan untuk memperkuat kalimat manfaat. Abdurrahman ibni Abban, niki ada satu faedah yang luar biasa sekali dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Maja'ala hammuhul akhirah. Niki kata Rasulullah SAW, silakan jadikan niki prinsip hidup panjenengan hari ini sampai mati. Bagus sekali. Siapapun yang menjadikan akhirat itu adalah sebuah tujuan. Kalimatnya diawali dengan siapa yang menjadikan akhirat sebuah tujuan, fajama'allahu ala syamlihi, dan niscaya Allah akan kumpulkan dari dirinya kecintaan akhirat yang tinggi, kecintaan akhirat yang tinggi, yang tinggi. Fakanallahu ambata ala nafsil gina'ud dunya, dan Allah akan cukupkan dari kehidupannya dengan kehidupan dunia, hatta atat dunya ilaihi fahiya ragimah, keren banget Pak, hingga Allah niku akan datangkan wujud semua isi perhiasan dan kekayaan dunia, dan dia menganggapnya ragimah. Dia akan menganggapnya itu dunia sebagai ragimah. Ragimahnya apa Pak? Hina. Loh, orang mungkin dipuja-puja Pak. Ini kalau siapapun orang yang hidup menjadikan kalimat manfaat dengan keadaan akhirat yang pertama, maka dunia itu akan didatangkan dengan Allah. Pak, berapa kali Pak orang yang berilmu itu hidup tidak pernah memiliki kekurangan dalam dunia. Senajan para ustadz nih kau Pak hidup hari ini tidak memiliki rumah mobil Pak, mang bersani diparingi kali orang-orang yang dermawan Pak. Jenengan bersani orang berilmu yang hidupnya umurnya dihabiskan untuk menyebarkan dan mengajarkan ilmu. Berapa banyak orang yang dengan sudi, rendah hati dan dengan ringan memberikan kecukupan kepada dirinya. Masya Allah. Bayangkan Pak, aset yang paling mahal hari ini adalah orang yang mampu mengubah umat dengan sebuah kepentingan masyarakat umum dengan kebaikan dan ibadah. Jenengan bangun omah gede Pak, ora gumun. Jenengan tumbas mobil cak saya 5 Pak, mewah kabeh. Ora gumun, rakyat kula maido duitnya akeh men yo, ora gumun. Tetapi heranlah dengan orang yang bisa mendatangkan manfaat, memiliki sebuah tempat belajar, memiliki sebuah tempat markas untuk menyebarkan ilmu. Itu aset yang jauh lebih mahal daripada apapun dunia yang dihadapi oleh manusia. Ini Pak, faman kanatid dunya ala hammihi, dan barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, faraqallahu ala day'atahu, maka niscaya Allah akan beraikan dalam urusan dunianya, wa ja'allahu al-faqr baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kemiskinan di antara kedua pelupuk matanya. Falam tu'tad dunya illa ma kutibat lahu, dan dia tidak akan diberikan kekayaan dunia kecuali dari apapun yang memang Allah sudah takdirkan dari hidup rezekinya.
Loh Bapak Ibu semuanya, ini konsep. Anda jika hari ini mampu menggenggam dunia, maka belum tentu Anda menggenggam akhirat. Jika Anda hari ini mampu menggenggam akhirat, dunia akan ikut dengan Anda. Gak usah khawatir, itu permasalahan waktu saja. Selama kita menjadi orang manfaat, menyebarkan ilmu dalam kebaikan, maka itu adalah amal yang paling terpuji, yang diyakini oleh para generasi ulama salaf soleh. Dan itu kembali lagi kepada ilmu agama. Maka jenengan bisa melihat peran penting, manfaat, suksesnya orang yang mempelajari, mengajarkan ilmu agama kepada umat dibandingkan peran orang yang mengajarkan ilmu fisika, ilmu kimia, bahasa Inggris kepada umat tidak akan jauh lebih hebat dibandingkan orang yang hidupnya menghabiskan nyawa umurnya dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ilmu agama itu sudah menjadi kunci, rumus. Panjenengan pengen hidup bahagia, silakan belajar agama. Panjenengan pengen kebaikan dalam dunia akhirat, silakan belajar agama. Maka fadilah berapa banyak Bapak Ibu hari ini yang menjadi seorang guru terlihat biasa saja, jadi tidak begitu mencolok dan menonjol di lapisan masyarakat. Bahkan tokoh masyarakat saja tidak. Orang yang hari ini profesinya sebagai guru, bahkan hidupnya lebih tidak terlihat daripada kapasitas umum rata-rata manusia. Tetapi beda dengan orang yang belajar ilmu agama, Allah akan munculkan dengan derajat yang tinggi. Kenapa? Orang belajar ilmu agama adalah orang yang berarti ingin untuk membenahi dari kepentingan manusia yang lain dengan sisi hukum ibadah. Kenapa? Tugasnya menunjukkan jalan kebaikan, jalan akhirat, jalan surga dan neraka. Maka itu adalah pekerjaan yang paling mulia dari syariat Islam. Dan ini ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW hidup beliau menua. Bapak Ibu semua, dan terakhir, ampun putus asa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dibangkitkan menjadi seorang nabi umur 40 tahun dan beliau dirasulkan umur beliau 53 tahun. Ingat, ini adalah umur matang-matangnya seorang manusia. Tidak ada kata terlambat. petang puluh tahun, 50 tahun udah mau cokokan, ora gagas. Pokoknya losdol ngaji mangkat pengajian. Mbok engkrok diguyu koncone ra masalah. Sok ben kene neraka tak guyu genten kowe nggih. Makanipun jenengan mboten usah merasa kecil hati. Umur 40 saja Muhammad SAW dinabikan. 53 beliau dirasulkan. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Beliau menaklukkan kota Makkah di usia 61 tahun. Kota Makkah ditaklukkan di usia 61 tahun. Beliau di usia 58 tahun beliau memimpin pertama perang beliau. Bayangkan, ini yang bisa kita ambil hukumnya apa? Tidak ada kalimat kenal terlambat dalam mencari ilmu. Nabi saja, yang dimana beliau seorang nabi dan rasul, beliau mendapatkan kehidupan perpindahannya di usia 40 ke atas. Ya sapa ngerti Pak, jenengan mengko dina niku umure 40 sok ben umur 53 jenengan dadi rasul. Lah sapa ngerti nggih? Wah, malah kafir murtad nggih, bareng-bareng nek niku nggih. Ampun nggih. Ya aja terus meyakini sampai dadi rasul, Mas. Intinya jangan pernah putus asa untuk belajar memahami ilmu syariat Islam. Jenengan hari ini yang belum bisa baca Al-Quran, segera belajar membaca Iqra. Penting sekali. Jangan pernah terdesak karena umurnya 58 tahun. Bukan dari kesalahan dan aib. Yang salah adalah ketika panjenengan hidup menua sampai datangnya mati dan ajal, tidak pernah ada keinginan untuk mempelajari agama Allah, yaitu agama Islam. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang menginginkan kebaikan dalam hidup, maka pelajarilah daripada ilmu agama. Buat jika kesempatan pengawasan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.